Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Amalia Rahmawati dari kelas PGSD 2 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo akan mempresentasikan topik 4 demonstrasi kontekstual mata pelajaran Filosofi Pendidikan Indonesia dengan judul Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dan Perwujudan Profil Pelajar Pancasila pada Pendidikan yang Berpihak pada Peserta Didik dalam Pendidikan Abad ke-21 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Todi Harsan MH. Pembahasan pertama yaitu Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Sebagai entitas, Pancasila dapat dipahami sebagai substansi atau esensi yang mendasari eksistensi atau ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan wujud ideologi negara yang mengatur dan menjadi pedoman dalam menyusun tatanan kehidupan masyarakat, baik di tingkat negara maupun individu. Pancasila memberikan arah dan tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagai identitas, Pancasila menggambarkan karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sekedar sebuah dokumen atau aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang diterima dan dihargai oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila berperan sebagai ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Selanjutnya adalah pembelajaran abad ke-21. Pendidikan abad ke-21 merupakan pendidikan yang memiliki ciri khas dengan perubahan kurikulum dalam pembelajaran yang lebih berfokus kepada peserta didik atau student-centered learning. Menggantikan pembelajaran dahulu yang bersifat teacher-centered learning, kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik pun disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Perkembangan iptek yang cepat juga membuat guru sebagai fasilitator harus mampu membimbing dan menuntun peserta didik mencapai kompetensi abad ke-21, yaitu 4C skill, yaitu critical thinking, creativity, collaborative, and communication. Kompetensi tersebut digunakan peserta didik untuk hidup dalam bermasyarakat, baik sebagai individu, anggota masyarakat, yang agar selamat, merdeka, dan bahagia. Selanjutnya mengenai perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran abad ke-21. Profil pelajar Pancasila merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan karakter Pancasila pada peserta didik. Melalui pendekatan ini, peserta didik diharapkan dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah, sehingga mereka menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia, memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa, serta dapat menghadapi tantangan global. Profil pelajar Pancasila yaitu terdiri dari 6 dimensi, yaitu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, selanjutnya ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, berpikir kritis, dan juga mandiri. Dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi ini menekankan pentingnya pelajar yang memiliki kedalaman spiritualitas dan akhlak yang baik. Pelajar yang memiliki kualitas ini tidak hanya mengamalkan ajaran agama, tetapi juga menghargai sesama, menjaga hubungan baik dengan lingkungan sosial, dan memiliki perilaku yang budi pekertinya luhur. Perwujudannya adalah menjalankan perintah agama, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar, membaca doa dan surat-surat pendek. Selanjutnya ada menjalankan ibadah sholat duha, sholat wajib, dan ibadah lain sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya juga bersikap sopan, santun, ramah kepada guru, dan juga teman, serta masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah. Elemen kunci berakhlak mulia yaitu ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak kepada negara. Dimensi kedua adalah berkebinekaan global.
Dimensi ini menekankan pentingnya membangun kesadaran peserta didik tentang urgensi keberagaman, toleransi, dan kemampuan berinteraksi secara positif dalam konteks global. Pembelajaran ini tidak hanya menguatkan rasa cinta terhadap budaya lokal, tetapi juga mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga dunia yang inklusif dan bertanggung jawab. Perwujudannya yaitu dengan memperkenalkan keberagaman budaya, dimulai dari budaya lokal di Indonesia hingga budaya internasional. Selanjutnya ada melaksanakan proyek seperti festival seni budaya, pameran makanan tradisional, dan lainnya. Selanjutnya juga bisa dapat memberi pemahaman kepada siswa tentang isu-isu global seperti keberlanjutan lingkungan, perdamaian dunia, dan juga hak asasi manusia. Elemen kunci berkebinekaan global yaitu ada mengenal dan menghargai budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap perbedaan, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama. Selanjutnya adalah dimensi gotong royong. Dimensi ini menekankan pentingnya menanamkan nilai kerjasama, kepedulian, dan kontribusi kolektif kepada peserta didik. Gotong royong yang merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia perlu dihidupkan kembali dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Perwujudannya seperti dengan bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang menuntut partisipasi aktif dari setiap anggota. Selanjutnya ada berpartisipasi dalam aksi peduli lingkungan, kerja bakti, atau program penggalangan dana atau kemanusiaan. Selanjutnya, menggunakan permainan edukatif yang menekankan kerjasama tim, permainan kelompok seperti simulasi atau olahraga tim, dan lain-lainnya. Elemen kunci dari dimensi gotong royong yaitu ada kolaborasi, kepedulian, dan juga berbagi. Dimensi selanjutnya adalah kreatif. Dimensi ini menekankan pentingnya memfasilitasi eksplorasi ide-ide baru, inovasi, dan pengembangan potensi kreatif peserta didik. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik memberikan ruang bagi mereka untuk mencoba, bereksperimen, dan menghasilkan karya yang relevan serta bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari maupun masyarakat luas. Perwujudannya bisa dalam merancang produk ramah lingkungan, menciptakan alat sederhana, atau membuat karya seni yang mengangkat isu sosial dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya juga dapat dengan mengintegrasikan kegiatan seni seperti menggambar, menulis cerita, atau membuat musik tradisional. Selanjutnya ada menggunakan manfaat aplikasi desain, pengeditan video, atau pengembangan game sederhana. Elemen kunci dari dimensi kreatif adalah memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran yang menarik, serta aktif dalam kegiatan proyek untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Dimensi selanjutnya adalah bernalar kritis. Dimensi ini menekankan pentingnya melatih peserta didik menjadi individu yang mampu berpikir logis, analitis, dan reflektif terhadap sebuah informasi atau ilmu pengetahuan. Kemampuan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan yang kompleks di era globalisasi yang penuh dengan informasi dan perubahan yang cepat. Perwujudannya bisa dalam memberikan situasi yang nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti isu lingkungan, teknologi, atau sosial yang perlu dianalisis oleh peserta didik. Selanjutnya dapat membimbing siswa dalam mencari sumber yang kredibel, memverifikasi keabsahan data, dan menggunakan informasi tersebut untuk mendukung argumen dari peserta didik. Selanjutnya, dapat juga dalam mendiskusikan isu-isu aktual, peserta didik dapat belajar mengemukakan pendapat secara logis dan juga mendengarkan pandangan dari sudut yang lain. Elemen kunci dimensi berpikir kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi dan juga gagasan, selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi penalaran, juga merefleksi pemikiran dalam mengambil keputusan. Dimensi yang terakhir adalah mandiri. Dimensi ini menekankan pentingnya melatih peserta didik agar mampu mengenali, mengembangkan, dan mengelola dirinya sendiri. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas proses belajar mereka, dan mengambil peran aktif dalam mengatasi tantangan.
Perwujudannya adalah dengan menyediakan berbagai pilihan tugas, proyek, atau metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Selanjutnya juga dapat dengan memberikan akses platform pembelajaran daring, aplikasi pengelolaan tugas, dan sumber belajar digital, yaitu agar siswa dapat belajar secara fleksibel dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, dapat juga dengan mengarahkan siswa untuk menulis jurnal harian atau mingguan tentang pengalaman belajar mereka, termasuk tantangan yang dihadapi dan juga bagaimana cara mengatasinya. Elemen kunci dari dimensi mandiri yaitu adanya kesadaran akan diri sendiri dan juga situasi yang akan dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya juga ada regulasi diri dan juga manajemen waktu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai topik 4 demonstrasi kontekstual mata pelajaran Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.